Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Pagi ini mari kita siapkan hati kita dengan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa ada di minggu pertama di tahun baru ini. Melalui pujian persiapan ini, kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah surya hidup kita. Dialah perisai bahkan benteng yang teguh, di mana kita mendapat perlindungan dan perteduhan. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, baik yang beribadah bersama di gedung gereja maupun yang berada di Lingsum GKI Taman Aries. Dengan bersukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah hak menjadi anak Allah. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak melalui video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Oma Opa, di awal tahun ini, mari kita kembali bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu Oma Opa. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Yang Oma syukuri sampai hari ini, Tuhan masih mempercayakan Oma, memberi kekuatan untuk melayani kaum marginal, kaum orang-orang yang tidak tersentuh oleh orang lain, oleh pemerintah mungkin juga tidak tersentuh ya. Harapan Oma ke depan, RRA ini lebih banyak lagi bisa menjangkau jiwa-jiwa,
banyak yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka harus tahu siapa itu Juru Selamat. Kalian kondisi saat ini dalam keadaan sehat, keadaannya baik, tidak seperti keluarga besar rumah RRA yang sangat butuh sentuhan kasih. Ayo kalian anak muda bergerak selama waktu masih ada. Yuk, kita ikut kebaktian syukur di tahun yang baru bersama dengan teman-teman di Rumah Roti Adelit, tanggal 12 Januari 2025. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Marilah kita memasuki Minggu Epifani saat kita memperingati bahwa Yesus Sang Terang Dunia telah menampakkan dirinya kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita datang kepadanya dan mengikuti tuntunannya, seperti para Majus yang dituntun oleh bintang pandu yang cerah. Lahir Raja damai baka, nasku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku terangnya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat yang terkasih, peristiwa Natal telah memberikan penegasan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup bersamanya agar selaku anak-anak Allah kita dapat meniru teladan Kristus yang Ia tampakkan dalam karya-karyanya di dunia. Apakah kita telah meniru teladan Kristus? Apakah kita telah mengikuti tuntunannya yang memandu kita menuju terang? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun dalam keseharian kami belum menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tutur kata kami kadang membuat hati sesama terluka. Keangkuhan kami menjadi pandu dalam kehidupan. Oleh karena itu kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga kerap menutup hati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami terlalu sibuk dan hanya peduli pada kepentingan diri kami sendiri. Dalam kerendahan hati, kami kembali memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Inilah ungkapan penyesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dan ajarlah kami meneladani-Mu sepanjang hidup kami. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan dan ku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Umat terkasih dalam Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang
menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku dan tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang karya-karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, terangi kami dalam Roh Kudus, sehingga kami pada saat ini, di minggu pertama tahun yang baru ini, kami dapat diterangi oleh firman-Mu, sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan,
selamatkan umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar, mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu, hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memujinya selamanya.
kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es yang lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Yang sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita peroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik apa yang termasuk paling menarik dalam sebuah percakapan dalam memasuki tahun yang baru? Salah satu topik yang menarik itu adalah percakapan tentang bagaimana kondisi ekonomi tahun 2025. Banyak podcast, banyak media sosial yang dari sejak akhir tahun 2024 memberikan banyak komentar, banyak pendapat tentang situasi 2025. Dan itu disimpulkan dengan perkataan yang sederhana. Tahun 2025 itu tahun yang tidak mudah. Tahun di mana ekonomi turun. Mereka memakai pertimbangan atau memakai situasi yang ada bahwa ekonomi global tidak akan tumbuh 3% ke atas, tapi justru turun di bawah 3%. Karena kondisi perang dagang, perang beneran, dan mungkin ada juga yang perang-perangan gitu ya, biar panas gitu. Jadi kondisi itu. Nah, situasi ini
dampaknya apa bagi Indonesia gitu ya. Indonesia tentu juga akan punya dampak Bapak Ibu. Dengan pertumbuhan ekonomi global seperti itu, maka kondisi ekspor itu sulit. Indonesia sulit untuk ekspor dan itu berarti Indonesia sulit untuk mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan. Nah, kalau misalnya begitu berarti kan kita harus ambil ya dari istilahnya simpanan lah. Ya. Lalu ditanya, kalau gitu kondisi Indonesia di tahun 2025 ini masih bisa untuk berjalan dengan baik nah dengan kondisi yang seperti itu. Lalu para ahli bilang Indonesia itu masih dalam tanda petik dia masih ditolong dengan apa konsumsi domestik Indonesia itu cukup tinggi. Jadi rupanya Bapak Ibu sering jajan tuh nolongin Indonesia ternyata. Justru kalau nyimpen duit katanya itu nggak nolongin, benar ya Pak Bete? Duit disimpan gitu ya, jadi nggak putar kayak gitu. Wah iya, jadi sering-sering jajan gitu ya. Jadi konsumsi domestik itu akan tinggi, cukup tinggi di Indonesia dia bilang. Dan itu setidaknya menolong lah dia bilang untuk melewati. Walaupun kemudian kebutuhan akan naik, jadi ini menjadi ketegangan kita nantinya di tahun 2025. Apakah kita menyimpan atau kita menggunakan apa yang kita punya begitu. Itu kondisinya. Dan itu cukup ramai ya Bapak Ibu. Saya nggak jelaskan lebih panjang gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah dengar dan sudah lebih tahu, lebih paham seperti itu ya. Namun ada satu hal yang pada saat ini tahun yang baru ini saya mau berbagi. Karena kecenderungan kita itu kan selalu melihat hal-hal yang material. Memasuki tahun yang baru pun kita lihat hal-hal yang material. Prediksi atau kemudian pendapat hal yang material. Nah, leksioneri kita pada saat ini, Minggu Epifani ini, ya singkapkan sesuatu yang lain Bapak Ibu. Dan apa yang kita perlu juga harus dengar di tahun yang baru ini, saya mengutip apa yang disampaikan dalam Efesus 1 ayat 3. Mungkin bisa ditampilin ya. Di slide. Ini sesuatu yang kita harus dengar Bapak Ibu. Dalam Efesus 1 ayat 3 tadi dibicarakan. Jadi itu diberi judul itu kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi berbicara tentang kekayaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Apa Bapak Ibu kita pernah memikirkan bahwa berkat itu tidak hanya berkat jasmani. Berkat itu tidak hanya berkat materi. Tapi ada satu berkat yang Bapak Ibu dan saya harus pikirkan, harus renungkan. Itu yang disebut dengan berkat rohani. Dalam bahasa lain, spiritual blessing. Bapak Ibu, saudara-saudara, doa-doa kita itu selalu berbicara tentang material blessing. Kalau kita misalnya dilakukan kuesioner, apakah doamu dalam memasuki tahun yang baru? Maka bisa kita simpulkan atau kita anggap bahwa doa-doa kita itu selalu berbicara tentang berkat kesehatan fisik, kesuksesan, karir yang semakin baik, bisnis yang semakin oke, segala kecukupan. Kalau dalam bahasanya Pak Samuel, itu menjadi gambaran doa siapa? Yabes.
Tapi ada satu yang sering kita tidak pernah pikirkan. Apakah berkat itu hanya material blessing? Ternyata dalam memasuki tahun yang baru ini, pembacaan Alkitab kita mau menyatakan sebuah epifani. Yaitu apa? Sesuatu yang tadinya tidak nyata, tidak terlihat, tidak tampak, kemudian ditampakkan, dinyatakan. Ada sesuatu yang kita harus renungkan. Bahwa dalam hidup ini kita dianugerahkan, yaitu spiritual blessing. Apa itu spiritual blessing? Spiritual blessing itu dalam sederhananya begini. Itu juga diungkapkan dalam Efesus tadi. Dalam Yohanes 1 ayat 12, itu berbicara tentang hak menjadi anak-anak Allah. Itu ada sesuatu spiritual blessing, anugerah rohani yang dibilang dari sorga. Kalau kita berbicara anugerah yang dari sorga, maka itu berbicara anugerah yang kekal atau yang fana. Anugerah yang habis atau yang tak akan pernah habis. Ketika berbicara anugerah yang dari sorga, maka kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah habis. Yang tidak pernah hilang oleh krisis, oleh apapun. Dan ini menjadi sebuah kekayaan yang tidak akan dimakan ngengat dan karat. Dan tidak akan pernah dicuri dari diri kita. Dan anugerah ini hanya bisa diberikan. Ya, berkat ini hanya bisa diberikan. Kalau berkat materi Bapak bisa upayakan, Bapak Ibu Saudara bisa upayakan. Tapi untuk menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu tidak bisa upayakan. Dan itu sebuah berkat yang hanya Allah yang bisa berikan. Sama seperti misalnya, seseorang ingin mengangkat seorang anak. Lalu dia kemudian datang ke sebuah panti anak. Lalu dia memiliki keinginan untuk mengadopsi anak. Maka ketika anak itu dipilih, ketika anak itu diangkat anak, maka anak itu sebetulnya tidak memiliki kuasa apapun untuk menjadikan dia sebagai anak dari yang mau mengadopsi dia. Dia hanya bisa menerima. Dia hanya bisa mendapatkan. Dan itu yang menentukan adalah orang yang datang untuk mengambil dia menjadi anak. Nah, karena itu anugerah yang besar bagi kita adalah bahwa kita di dalam Kristus kita memiliki hak. Jadi anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita dijadikan di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah. Hak itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Hak itu berbeda dengan yang kita pahami. Hak itu dalam Alkitab berbicara tentang kuasa. Kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Lalu apa berkat di dalam spiritual blessing untuk menjadi hak-hak anak Allah? Maka kita memiliki kuasa. Kuasa kita apa? Yaitu kuasa untuk menerima hak waris. Bapak Ibu tentu saja ini hal yang sangat sederhana. Seorang anak, dia pasti memiliki hak waris. Dan hak waris apa yang kita terima? Hak waris untuk memiliki kuasa untuk hidup di rumah Bapa. Satu, untuk menerima kekayaan yang dunia tidak bisa ambil. Sesuatu yang Allah hanya Dia yang punya. Dunia tidak bisa berikan. Kuasa untuk hidup di rumah Bapa. Kuasa untuk hidup dalam kekekalan. Kuasa untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan itu diberikan oleh Tuhan karena kita menjadi anak. Nah Bapak Ibu, hal ini menjadi penting untuk kita pahami. Karena seringkali kita mengabaikan hak waris ini. Kadang-kadang kita menjadi seperti Esau. Kita tidak menjadi seperti Yakub. Yakub tahu bahwa peninggalan atau hak yang paling besar, paling berharga, itu bukanlah kekayaan Ishak. Hak yang paling indah, warisan yang paling indah, itu bukanlah tanah yang dimiliki oleh Ishak. Bagi Yakub, warisan yang paling indah
adalah ketika dia diberkati di dalam Tuhan. Tanah akan hilang, domba akan hilang, tapi berkat Tuhan menyertai Yakub sepanjang hidupnya. Hak waris mengingatkan saya, ketika kita tidak menyadari ini, maka kita menjadi seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu yang bungsu atau yang sulung? Bungsu atau yang sulung? Bungsu, yakin? Yakin? Sulung atau bungsu? Kok gak yakin sih? Si bungsu. Kita menjadi anak yang bungsu. Saya membaca teks ini, saya merenungkan kembali kisah itu. Apa sebetulnya yang terjadi pada anak ini? Kenapa dia disebut anak yang hilang? Karena dia tidak menyadari bahwa ada sebuah warisan yang paling besar dalam hidup dia. Dia hanya memikirkan berkat material. Dia datang kepada bapaknya, dia minta hak materialnya sebagai hak warisnya. Lalu dia pergi dan merasa bahwa dengan segala hak materialnya ini, hak waris material ini, maka hidup dia akan sempurna. Hidup dia akan menjadi bahagia. Hidup dia sampai seumur hidup, sampai kematiannya, mungkin dia berpikir dengan ini aku bisa akan menyelesaikan perjalanan hidupku sampai akhir. Dia hanya berpikir itu. Dia melupakan satu hal yang paling penting. Yaitu apa? Hak waris bahwa dia diberikan kuasa untuk hidup di rumah bapaknya. Hidup bersama bapaknya. Hidup di dalam kehidupan bapaknya. Anak bungsu tidak paham itu. Karena apa? Karena di pikirannya hanya ada hak material. Bapak, saya minta hak material saya. Kasih dong. Itu hak saya sebagai anak. Tapi dia lupa bahwa bagian terbaik itu bukan apa yang dia bawa pergi. Tapi bagian yang terbaik itu adalah ketika dia bersama dengan bapaknya. Persoalannya adalah kemudian Alkitab tunjukkan bahwa si anak bungsu ini akhirnya sadar bahwa hak material, hal material yang dia minta dari bapaknya itu gak bisa jadi pegangan. Semua hilang. Teman pun hilang. Dan bahkan hidup dia dikatakan dalam cerita kita, untuk makan saja pun dia harus makan makanan babi. Dan di situ dia sadar bahwa jauh lebih indah tinggal di rumah bapaknya, hidup bersama bapaknya. Bapak Ibu, saudara, hati-hati. Pikiran kita itu harus dibenerin. Hati kita itu harus dibenerin. Tahun baru itu waktunya untuk membenarkan pikiran kita kembali. Tahun baru itu membenarkan hati kita kembali. Tahun baru itu membenarkan harusnya pengertian dan kehendak kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya masih hanya memasuki tahun baru ini dengan menuntut hak material, Bapak Ibu akan kehilangan semuanya. Kalau Bapak Ibu dan saya saudara-saudara memasuki tahun baru ini menuntut pada Tuhan seperti anak bungsu yang nuntut pada bapaknya, berikan kelimpahan. Bisa gak Tuhan beri itu? Bisa. Tapi Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Hak waris itu diberikan bukan tentang hak material. Hak waris diberikan supaya kita bisa tetap hidup bersama Bapa. Bersama Bapa apa yang lagi kurang? Makanya si sulung dia bilang, kau sudah berikan, dia balik kok. Ini dia marah. Lalu Bapak bilang sama sulung, lah kau kan tinggal di sini, semua yang ada ini milikmu. Apalagi? Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kekayaan kita yang diberikan, yang kita miliki,
bukan hitungan material kita, ekonomi kita, simpanan, tetapi kekayaan kita karena kita punya hak waris. Bapak Ibu tahu anak-anak, ya, ambillah anak orang yang terkaya di dunia ini siapa sih? Bill Gates, ada anaknya nggak sih? Ada ya? Anaknya Bill Gates. Apa sih kekayaan dia? Karena dia punya bapak Bill Gates, betul ya? Kekayaan dia karena dia punya bapak Bill Gates dan dia anaknya Bill Gates. Maka kekayaan dia adalah hak waris karena keanakannya. Kekayaan kita apa? Kekayaan kita karena kita memiliki hak waris karena Allah adalah Bapa kita dan kita anaknya. Dan karena itu tahun baru ini Bapak Ibu saya mau ajak saudara, bersyukurlah masuki tahun yang baru ini dengan prinsip yang pertama ini. Saya diberkati. Saya diberkati dengan berkat yang dari sorga. Masuki tahun baru dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak yang memiliki hak waris dari sorga. Pak, dampaknya apa buat hidup saya? Saudara tenang. Karena seorang anak yang tahu bahwa bapaknya, saya yakin ya, anaknya Bill Gates itu tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya punya semuanya. Betul? Tapi kalau misalnya, masa saya bilang begitu ya, gak enak juga nih yang mau saya omongin nih. Anak saya tenang gak hidupnya? Dia tahu, ya. Bapak Ibu, kita tahu Bapak kita, maka itu memberi ketenangan pada kita. Kita tahu siapa Bapak kita, maka kita akan tenang jalani kehidupan. Orang yang tenang, orang yang bisa bekerja. Orang yang tenang, orang yang bisa bersyukur. Orang yang tenang, orang yang bisa menjalani tahun ini di dalam sukacita. Sukacita diberikan untuk pengembangan dan segala sesuatunya. Lalu yang kedua, apa spiritual blessing bagi kita? Bahwa kita menerima pengampunan. Pak Samuel bilang grasi. Asal dari kata Belanda itu disebut anugerah. Pengampunan apa? Pengampunan yang memulihkan. Seorang anak punya hak pengampunan dari bapaknya. Saya kenal dulu seseorang anak yang sangat menyakiti hati bapaknya. Dia sangat menyakiti. Lalu dia pergi dan meninggalkan bapaknya. Bertahun, belasan tahun. Suatu waktu, anak itu kembali. Dia kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Bapaknya ini memberikan pengampunan. Pengampunan itu memulihkan hubungannya. Dan hubungan itu membuat dia menerima hak warisnya. Dalam kehidupan umat di Yeremia, itu kacau sekali Bapak Ibu. Kacau sekali. Yeremia pun hidup dalam kekacauan tengah-tengah umatnya. Dia menyatakan kebenaran tapi umatnya malah marah sama dia. Dia dikasih tahu yang benar, yang dikasih tahu malah menyakiti dia. Tapi ada satu hal yang kemudian Yeremia katakan. Betapa ada banyak berkat yang disampaikan oleh Yeremia. Pemulihan-pemulihan dalam kehidupan umat. Pemulihan untuk mereka dipulihkan dalam hidup mereka. Pemulihan untuk kebun-kebun mereka. Pemulihan untuk kebaikan-kebaikan mereka. Dan pemulihan itu terjadi karena apa? Karena ada spiritual blessing. Apa itu? Bahwa mereka menerima pengampunan Allah.
pengampunan Allah itu diberikan kepada mereka. Dan pengampunan itu harusnya menobatkan. Jadi ini terbalik. Kita berpikir bahwa pengampunan diberikan kalau orang itu bertobat. Betul? Tapi Allah tidak begitu. Pengampunan diberikan supaya kita bertobat. Pengampunan yang diberikan oleh Allah supaya kita bertobat itu membawa pemulihan. Karena apa? Relasi diperbaiki. Kita yang jauh kemudian kembali dekat. Seperti anak yang hilang. Hidupnya dipulihkan karena dia menerima pengampunan. Jadi ini sebenarnya kesadaran kita masuki tahun yang baru Bapak Ibu. Tahun yang baru adalah kita memiliki spiritual blessing. Bahwa hidup kita selalu diampuni. Selalu orang kita bilang, kalau memasuki tahun baru 24 malam pengakuan dosa ya. Biasanya juga gitu kan. Ada kalau orang Batak gitu ya Pak Penil ya. Malam-malam 31 malam kumpul terus kemudian pengampunan. Ya aku maafin gitu ya. Seperti itu. Tanggal 1 Januari dosa lagi. Kan nanti dimaafin gitu, orang tua. Tapi Allah enggak gitu. Kita butuh pengampunan untuk menjalani hidup. Karena pengampunan memberi kelegaan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam memasuki tahun yang baru ini, 2024 bikin dosa aja. Kita banyak banget lah dosanya ya, kalau dihitung-hitung mah gak sanggup lah. 2024 tuh bikin dosa. Tapi ingatlah pengampunan Tuhan. Saya yakin kalau kita ingat pengampunan Tuhan, kita akan berhenti. Benar ya? Ayo ngaku siapa yang bikin dosa 2024? Angkat tangan. Banyak lah. Jadi ketika kita sadar bahwa tahun baru kita bisa lewati tahun yang baru. Itu karena kita menerima spiritual blessing kita. Kita ingat, oh saya diampuni. Saya diampuni Tuhan. Pengampunan itu membawa kita pada pertobatan. Bukan pertobatan kita membawa pada pengampunan. Bukan. Tuhan tidak gitu. Manusia begitu. Saudara harus tobat dulu baru diampuni. Saudara tobat dulu baru dimaafkan. Saudara berhenti dulu baru dimaafkan. Tapi Tuhan tidak. Berkat itu begitu. Anugerah Tuhan. Karena kita diampuni, maka kita harus bertobat. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Yeremia. Mereka belum bertobat. Tapi pengampunan Tuhan mendahului pertobatan. Dan karena itu, tahun baru ini, ayo. Rame-rame kita sadari spiritual blessing. Kalau kita jalan dalam berkat ini, ya, kesadaran ini, maka kita akan bisa lewati dengan rasa syukur. Terakhir Bapak Ibu. Apa spiritual blessing yang terakhir ini? Sebetulnya di Efesus ini ada 9 spiritual blessing. Tapi saya kasih 3 aja. Jadi firman Tuhan bilang, mengerti rahasia kehendaknya. Ya. Bapak Ibu, di situ dikatakan, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi rupanya mengerti kehendak Tuhan itu blessing. Gitu. Berapa banyak dari kita selalu bertanya kan, mau mengambil keputusan, Tuhan apakah kehendakmu? Betul? Jadi kalau kita ngerti kehendak Tuhan itu blessing. Anugerah. Kadang kita tuh gak sadar kalau misalnya kita mengerti kehendak Tuhan, itu sesuatu yang kita harus syukuri. Kita hanya, karena kenapa? Karena kita hanya berpikir tentang material blessing kita. Tapi rupanya kita bilang, dalam Efesus itu, mengerti rahasia kehendak Tuhan, itu adalah sebuah hal yang anugerah. Nah karena itu doa kita tahun baru ini apa? Tuhan berikan saya anugerah, spiritual blessing untuk mengerti kehendak-Mu. Itu doanya. Lalu kehendak Tuhan itu seperti apa? Ada kehendak Allah yang menentukan dan ada kehendak Allah yang mengatur. Kehendak Allah yang menentukan itu apa? Kita belajar dari Natal. Kehendak Allah yang menentukan itu yang tetap. Dalam bentuk apa? Bahwa terang itu lahir
dalam kegelapan. Saya ingat Pak Hizkia tanggal 25 bilang bahwa Allah berkarya di dalam kegelapan. Itu kata-kata yang kuat ya. Allah berkarya dalam kegelapan. Terang itu ada dalam kegelapan. Nah, ini kehendak Allah yang ditentukan, yang tetap. Rencana Allah yang gak akan pernah bisa diubah. Dan ingin diubah oleh manusia, yaitu Kristus lahir. Nah, kalau kita mengerti kehendak Allah, oh ternyata Allah itu, dia selalu mendatangkan terang di dalam kegelapan. Ini akan nenangin diri kita. Kalau kita merasa seperti orang-orang di Yeremia, oh ternyata kehancuran, kenapa hidup saya sulit, seperti hidup saya berantakan, hidup saya begini. Kalau orang selalu berpikir seperti itu, gak ngerti kehendak Tuhan, percaya dah hari-harinya itu jadi berat. Mau tidur, kenapa Tuhan hidup begini? Bangun tidur, kenapa Tuhan hidup begini? Kacau kita. Kita belum dapat kerja, kita bilang kenapa hidup begini. Kita dapat kerja, kenapa hidup begini. Bisnis kita lagi turun, kenapa hidup begini. Bisnis kita membaik, kenapa hidup begini. Gak ngerti. Tapi kalau kita paham bahwa Tuhan punya kehendak yang menentukan itu. Bahwa Allah selalu merancangkan rancangan yang baik bagi hidup kita. Pahami aja itu. Ngerti itu pasti kita bisa jalan. Orang mau bilang prediksi ekonomi ini kayak gimana. Dunia ini sudah mengalami berbagai masa dan waktu, situasi dan macam-macam. Sesulit-sulitnya dunia ini sudah pernah hadapi. Tapi satu yang kita pegang, Tuhan itu selalu punya kehendak. Dia selalu memiliki terang. Hidup saya kacau Pak. Pahami kehendak Tuhan, itu jalannya. Tapi ada kehendak yang mengatur. Kehendak Tuhan yang mengatur itu apa? Dia atur firman Tuhan. Dia kasih pegangan buat kita jalan. Jangan menyimpang kanan, jangan nyimpang ke kiri. Jadi orang kadang-kadang begini. Firman Tuhan itu seringkali orang bilang, firman Tuhan itu buat apa? Firman Tuhan itu buat jaga kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu seperti koridor hidup kita. Supaya kita itu jalan tetap dalam anugerah Tuhan. Kalau ditanya Tuhan lindungilah saya, bagaimana cara Tuhan melindungi kita di saat ini? Kita bilang Tuhan jagalah saya, lindungi saya. Tapi Tuhan bilang aku sudah memberikan perlindungan bagimu, tapi kau gak ngerti kehendakku. Apa sih Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan kasih atur hidup kita. Ngerti kehendak Tuhan itu semua ada dalam firman Tuhan. Kalau bilang ini, paling sederhana lah kita lihat 10 hukum Tuhan itu. Tuhan jagalah saya supaya saya bisa, karir saya bisa tetap, saya bisa bekerja lain. Tuhan bilang, yuk jangan mencuri. Yuk kalau mencuri, nyimpang. Tapi kalau kita ingat kehendak Tuhan, oh Tuhan saya diajar jangan mencuri. Maka itu firman akan jaga hidup kita. Pasti. Tuhan saya mau jaga nih. Misalnya anak muda nih, suami istri, anak muda gitu ya. Saya mau jaga Tuhan supaya waktu maju pernikahan itu diberkati sampai kematian memisahkan, aku akan tetap setia, begitu ya kan. Terus kita datang kan diberkati, tumpangin tangan tuh 2 gitu, bukan 1. Sekali 2, sekaligus semuanya. Kita pegang itu. Maka rumah tangga, anak-anak muda, ya, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan berzina. Itu akan jaga rumah tangga. Akan jaga keluarga. Pegang. Jadi firman Tuhan itu kalau kita ngerti kehendak Tuhan. Maka ada yang menentukan tadi. Ya, aku akan menjaga keluar masukmu. Firman Tuhan bilang. Sekalipun kau melewati api kau tidak akan terbakar. Sekalipun kau melewati air kau tidak akan tenggelam. Itu janji Tuhan. Yang tetap untuk hidup kita karena kita ada anaknya. Tapi juga ada firman yang bilang. Ya kalau Tuhan bilang
kalau ada api kau tidak akan terbakar, kalau ada air kau tidak tenggelam. Firman Tuhan bilang jangan main api, jangan main air. Jadi kan lucu juga. Kita tahu kehendak Allah yang menentukan. Oh ya, Tuhan bilang jaga. Jangan, Tuhan bilang saya kalau ke api ya nggak kebakar kok. Ya tapi saudara masuk ke api itu salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Ya salah kita dong. Nah tahun yang baru ini kita harus paham kehendak Tuhan. Kita harus mengerti. Dan sebetulnya apakah Tuhan menyembunyikan kehendaknya? Tidak. Epifani itu mau menyatakan pada kita, nggak ada lagi rahasia. Tuhan sudah bukakan. Tinggal kita mau enggak untuk mengerti rahasia itu. Nggak ada lagi rahasia. Nggak ada lagi rahasia. Jadi Bapak Ibu, hari ini mari kita masuki tahun yang baru dengan spiritual blessing. Ya. Spiritual blessing, kesadaran bahwa saya diberkati, memiliki berkat rohani dari mana? Surga. Dan karena itu saya jalan. Tuhan akan pelihara saya sebagai anaknya. Tuhan akan jaga saya sebagai anaknya. Saya sebagai anak yang memiliki hak waris, Tuhan akan pelihara dan rawat. Saya menerima pengampunan, maka saya berubah. Dan saya mau mengerti, saya belajar kehendak Tuhan itu apa, yang meneguhkan hidup saya dan menjaga diri saya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan dengan mengingat baptisan kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik. Kami telah memasuki minggu pertama tahun yang baru ini. Dan firman Tuhan meneguhkan kami bahwa hidup kami ini diberkati. Diberkati dengan spiritual blessing yang dari sorga. Dan ini jadi pegangan kami untuk menjalani tahun yang baru ini. Sehingga setiap yang mendengar firman Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Bahwa kami telah menerima harta yang paling indah, kekayaan yang paling berharga, yaitu kami menjadi anak-anak-Mu di dalam Kristus. Karena itu biar ini meneguhkan Tuhan, meneguhkan setiap orang untuk jalan. Mungkin ada saat ini yang dalam keadaan lemah, keadaan gelisah, takut, cemas. Biarlah mereka diingatkan bahwa mereka memiliki spiritual blessing yang dari Bapa, supaya mereka bisa teguh berjalan, bahwa berkat itu menyertai mereka sebagai anak-anak dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini. Bapa Surgawi, kami juga diingatkan, dengan spiritual blessing ini kami itu adalah orang anak yang diampuni. Dan karena itu biarlah kesadaran akan pengampunan ini mengubah kami, menolong kami untuk bertobat, untuk berubah dan menjalani kehidupan yang baru. Biarlah ini juga mengingatkan kami bahwa perlindungan Tuhan itu sudah nyata, tidak ada yang rahasia lagi. Di dalam Kristus semua dibukakan. Bagaimana Allah punya rencana yang kekal.
bagaimana Allah memberikan panduan bagi hidup kami. Semua ada di sini dalam firman-Mu, kehendak itu. Karena itu biar tahun yang baru ini ajar kami, tumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin mengenal kehendak Tuhan. Supaya dalam kehendak itu, maka kami dijaga dan dilindungi dalam perjalanan hidup kami oleh firman Tuhan yang benar. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh pelayanan gereja GKI Taman Aries di tahun yang baru ini. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami di dalam merancang, menyiapkan dan melaksanakan seluruh bentuk-bentuk pelayanan yang ada. Dan jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Biarlah GKI Taman Aries ini Tuhan pakai untuk menumbuhkan setiap pribadi. Biarlah GKI Taman Aries ini Tuhan pakai untuk membangun rasa cinta yang besar bagi Tuhan dalam hati kami. Kami growing bersama di dalam Tuhan dan komunitas. Bapa Surgawi, kami berdoa buat Indonesia dalam kehidupan ekonomi yang ada, politik dan segala sosial dan segala sesuatunya. Kami mau menjalani negeri kami ini dari tahun ini, dari awal tahun ini sampai akhir dengan memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini. Kami memohon perdamaian dunia ini Tuhan. Agar perdamaian itu, seperti firman-Mu bilang, pemulihan akan membawa kebaikan. Dan kami memohon pulihkan dunia ini. Karena tidak ada kebaikan di dalam sebuah pertengkaran, perselisihan, peperangan. Kami mohon Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, Tuhan begitu setia memberkati dan menyertai hidup kita hingga saat ini, karena kita adalah anak-anak-Nya yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur atas semua kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam hidup kita. Melalui persembahan, kita sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kita juga dapat membawa persembahan syukur mingguan atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 di belakang untuk persembahan minggu dan kode 02 di belakang untuk persembahan perjamuan kudus, atau dengan memasukkan amplop yang berwarna hijau di kantong persembahan yang berwarna hitam untuk persembahan minggu, dan amplop persembahan perjamuan kudus yang berwarna coklat dimasukkan ke kantong yang berwarna putih. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah dialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan, serta berkat pemeliharaan atas kehidupan kami, sehingga kami ada sebagai kami ada saat ini. Inilah persembahan syukur kami dan sekaligus kesediaan kami untuk menyambut undangan-Mu, untuk hadir di meja perjamuan kudus ini. Terimalah ucapan syukur kami ini, ya Allah. Kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu, dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Imanilah bahwa tahun ini saudara menerima juga spiritual blessing dari Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladani ketaatan Kristus kepada Bapa. Lanjutkanlah embara hidupmu dalam kasih dan damai-Nya. Berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serahkan ku jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Damailah di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai lagi bagi semua, hati yang gelisah diterangkan.
Kristus datang ke dunia. Dunia juga ada di dalam resah, namun kasih Allah hadir dan lekang dalam diri baik yang tanpa rentan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua. Hati yang gelisah ditenteramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua. Hati yang gelisah Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Imanilah berkat-Nya menyertai. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu sebagai anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu meneladani sikap hidupnya dalam keseharian. Kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya kita dimampukan untuk hidup sebagai anak Tuhan dan meneladani kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.